Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Dan akhirnya kita bisa bercerita lagi, cerita mistis yang sekian lama tertunda. Masa cerita seks? Udah lah, pastinya cerita mistis ya. Mistis dong. Jadi kan kemarin-kemarin gua bilang ada tuh udah gua baca yang dari Depok nih yang ngirim. Oh, jadi lu yang waktu itu spoiler tuh ini. Nih, nah kita ceritain aja gitu. Soalnya kan udah gak enaknya yang tertunda gitu kan. Kemarin semua mini vlog sama review. Ya, oke. Nah sekarang alhamdulillahnya kita bisa kembali menceritakan atau menyuarakan gitu cerita dari kalian. Betul, siap. Dan yang dari Depok ini kita dikirim cerita dari Bang Gani. Bang Gani. Ini tuh ceritanya begitu beda, Dri. Gimana tuh, Nak? Dia tuh tidak melihat sosok di sini. Ini poinnya ya. Tapi dia melihat seseorang yang begitu aneh. Anehnya tuh kayak gimana? Anehnya tuh Oke, mungkin nanti aja dengerin aja cerita apa anehnya. Tapi sebelum itu kita lewati dulu nih iklan yang satu ini. bersama Kumis Podcast ceritanya akan segera diputar. Oke, nah jadi Bang Gani ini tinggal di kota Depok, betul. Dan dia ini berusia 28 tahun ini. Nah, awal cerita atau pengalaman mistis dia ini tuh ketika dia sedang bergadang nih. Ya biasalah ya, anak muda sedang begadang memikirkan hal yang tentang kehidupan dia. Yang absurd biasanya ya. Udah ngopi malam-malam pasti segala dibahas. Segala dibahas, Politik, dipikirin, dari agama. betul, Apapun itu pasti dibahas ya. pasti dibahas. Relate Banget. Ketika sedang ngobrol biasa di sini tuh udah menunjukkan pukul kurang lebih 1 malam lah. Nah, udah dini hari kan tuh. Loh, kok ngedenger ada suara rame gitu, pada lari-larian. Nah, di sini dia tuh karena aneh lah ya, dia langsung bangun dari duduknya. Dia lihat ke luar, ternyata ada hansip yang lari-lari itu, dan menanyakan ke Mas Gani ini, menanyakan lihat orang nggak tuh lari lewat sini. Oh iya, lihat gitu. Lewat ke arah sana tuh, ke arah depan gitu. Nah kebetulan nih Nang, di sini tuh ternyata maling yang dikejar itu. yang dikejar itu tuh maling gitu. Nah cuman malingnya tuh mungkin tidak melihat situasi lah ya, jadi tidak tahu kalau jalan yang ia lari itu buntu ternyata. Nah di sini Mas Gani juga udahlah ngikutin para hansip gitu kan untuk ngejar si maling itu. Dengan beberapa warga juga ya yang Dengan beberapa warga. Emang itu maling apa sih katanya? Nah ini tuh katanya maling handphone, terus beberapa perhiasan lah itu. Pas banget karena itu tuh buntu, kepergok lah maling ini tuh, ketangkep lah, kena dibawalah maling ini ke kayak balai warga gitu lah. Itu pasti jerah dulu ya di kebunkin ya. Nah ini ketika di balai warga di sini agak aneh tuh. Ketika ada salah satu warga yang geram mungkin ya dengan maling ini, jadi warga ini tuh melewat atau nerobos para hansip untuk memukul maling ini. Jadi kan awalnya dijaga ya, diinterogasi ya. Tapi ada yang geram, masuk mukul dengan cara mukulnya tuh emang agak sadis nih. Pakai kayak besi gitu, cuman besinya tuh
agak tajam juga gitu. Ketika dipukul tuh, kok si maling ini tuh nggak kenapa-napa. Nah, kalau ke orang biasa itu pasti berdarah gitu. Dan katanya ini kenapa ini makin geram nih para warga, karena pas di situ katanya si maling itu malah sombong ya. Malah songong gitu. Kok ya bikin makin geram banget gitu. Ketika udah dipukul agak aneh itu kan, dengan respon maling ini tuh masih dan malahan makin songong gitu ketika udah dipukul tuh. Sehingga ada beberapa yang geram juga dikeroyok ya. Dikeroyok. Nah, karena di situ langsung dikeroyok. Ya Hansip juga mungkin nggak bisa nahan. Chaos ya. Karena banyak sekali tuh warga yang sangat kesal. Di sini Mas Gani ya hanya memerhatikan aja gitu. Memerhatikan si maling ini, kok aneh juga ketika dipukulin tuh. Kan sewajarnya lah ya, harusnya ya bengep lah atau ya bonyok gitu. Ini tuh enggak sama sekali, enggak ada lecet sama sekali. Berarti nggak berdarah sama sekali. Enggak berdarah sama sekali. Nah, malahan di sini tuh ketika dipukulin berhentinya tuh karena para warga mungkin udah agak capek lah. Karena itu tuh terus menerus sampai menghabiskan beberapa waktu lah, Sampai udah dibawa juga diinjak. iya diinjekin gitu. Jadi udah selesai semuanya. Nah di sini tuh Mas Gani agak mikir, kok gak kenapa-napa itu maling gitu kan, kok nggak ada lecet sama sekali. Agak heran lah ya kan. Ya Itu orang ngusir preman kayak gimana juga kan, itu gak manusiawi ya. ya betul. Ambil bisa kebal kayak gitu. Bentar, bisa digambarin gak nih si sosok maling tersebut tuh kayak gimana tampangnya nih, atau badannya gede apa gimana gitu. Nah ini jadi secara fisik sih si maling ini tuh kecil. Iya nggak tinggi amat lah gitu, dan badannya juga kurus banget. Jadi ya makin heran tuh ya karena itu kan, dengan keadaan fisik yang kayak gitu sih Gak wajar ya. gak wajar banget gitu. Nah akhirnya gimana tuh? Nah akhirnya tuh kan para warga berhenti nih mukulin gitu kan. Kok ya para warga juga agak heran tuh dengan fisik yang kecil gitu, yang nggak wajar gitu, kok nggak bonyok. Nah di sini tuh karena ya udah berhenti, mereka ini tuh ada salah satu sesepuh di situ. Itu tuh terkenal banget di situ sesepuhnya, masuk tuh ke area warga yang mukulin itu tuh. Yang ketika masuk tuh sesepuhnya bilang, udah itu copotin aja cincinnya, percuma gitu kalau belum dicopotin. Nah katanya gitu. Nah di sini Mas Gani kan emang agak dekat juga, agak aneh dengan ucapan itu. Akhirnya oleh para hansip tuh dicopotin tuh cincinnya tuh. Karena si malingnya sedang memakai cincin ya. Cincin kayu batu ali apa? Kayak batu ali gitu. Udah dicopotin, cuman cincinnya tuh emang agak gelap lah, beda gitu. Dicopotin. Nah di sini seketika si maling itu tuh pingsan. Setelah dicopotin, dipukul lagi. Enggak. Nah di sini tuh setelah pingsan si malingnya tuh kayak yang kan sadar nih. Nah cuman ketika sadar tuh kayak yang ketakutan. Terus tiba-tiba ngeluarin darah di mulutnya, terus di hidungnya. Oh anjir. Aneh tuh di situ tuh Mas Gani. Itu efeknya baru nyampe. Efek pukulan warganya. Nah di sini Mas Gani itu kan aneh. Terus si sesepuhnya tuh udah nggak usah dipukulin lagi. Sekarang dia berasanya sekarang. Katanya gitu. Nah di sini tuh para warga ya aneh lah ya dengan kejadian seperti itu. Awalnya biasa aja. Ini tuh ya kayak yang telat lah gitu si efek
dari pukulan-pukulan warga itu tuh. Setelah dicabut cincinnya. Iya. Berarti ini kalau bisa dibilang dia tuh punya ilmu kebal gitu. Nah itu ternyata menurut dari sepuh ini tuh bilang dia kalau masih pakai cincin ini mau dipukulin kayak gimana juga nggak akan mempan. Bahkan mau pakai golok juga dia masih bisa kebal. Masih bisa kebal. Di sini para warga udah tahu lah ternyata si maling itu tuh memakai ilmu kebal dengan cincin itu tuh. Nah akhirnya kan itu si cincinnya dicopotin kan, udah dipegang sama salah satu hansip. RW-nya datang dan cerita udah diambil lah oleh pihak kepolisian. Dari bawah ya. Udah dibawa si maling ini tuh. Cuman cincinnya ini disimpan oleh salah satu hansipnya. Nah ketika disimpan tuh, jadi disimpannya tuh sama dia dibawa ke rumahnya tuh. Di sini mulailah kayak banyak keanehan nih di daerah situ tuh. Dia ngedenger orang pada lari ketika malam tuh. Terus banyak yang ngetuk-ngetuk pintu warga sekitar situ. Jadi ada laporan dari beberapa warga gitu. Karena selalu mendengar ada orang yang lari gitu. Ada orang yang lari Malu tapi nggak ada itu. nggak ada apa-apa gitu. Tapi ada yang mengetuk pintu. Nah di sini sampai Mas Gani juga merasakan itu ya. Merasakan hal itu. Jadi gini pada saat Mas Gani ini sendirian di rumah, di sini tuh ada yang lari. Kedenger lah ada yang lari kok. Suara rame nih. Karena Mas Gani ingat kejadian yang sebelumnya, takutnya ada maling lagi gitu kan. Dia bergegas ke depan rumah nih. Oh, ada yang lewat di terasnya itu. Di jalan ya. Di sini dia lihat ternyata nggak ada apa-apa tuh. Hanya suaranya saja. Hanya suara aja yang lari gitu. Tapi yang larinya ini kayak gimana? Yang larinya tuh bayangan gitu aja gitu. Selewat gitu. Cuman ketika dia keluar tuh dia lihat yang lari itu tuh nggak ada gitu. Anjir. Nah di sini Mas Gani itu kan aneh lah ya. Udahlah nggak ambil pusing, dia masuk lagi ke dalam. Nah sekitar pukul 12 malam lah. Berarti ini yang dirasakan langsung oleh Mas Gani ya. Ketika jam 12 malam di sini Mas Gani itu kayak ngedengar suara pintu yang diketuk. Tuk 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 tuk. Dan itu tuh ngetuk pintunya tuh nggak kalem gitu. Rusuh gitu beranjaklah keluar. Dan ketika keluar tuh suara pintunya tuh masih terdengar. Malahan katanya sampai ada suara gaduh di atap juga ya, di genteng. Iya. Itu tuh Mas Gani ketika udah dibuka pintunya nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Suara semua yang awalnya gaduh banget seketika berhenti. Itu kejadian itu kan bisa dibilang teror buat warga situ gitu. Kejadian itu tuh sampai berapa lama sih? Itu tuh sekitar 7 harian lah, hampir seminggu lah. Hampir seminggu. Banyak laporan seperti itu. Tidak hanya Mas Gani yang merasakan. Ya betul. Dan anehnya tuh suaranya atau kejadian peristiwa yang ngeganggunya tuh sama semuanya tuh. Seperti sebelumnya. Kayak gitu, kayak yang Mas Gani alami gitu. Nah terus ini mecahin masalah ini tuh gimana sih? Nah akhirnya nih karena Pak RW kebingungan lah ya. Dia ini datang ke rumah sesepuh yang pada saat itu ada tuh. Yang nyuruh nyopotin cincin. Nah ketika sampai rumahnya, sesepuh ini tuh bilang kayak yang udah tahu lah, menebak langsung. Padahal udah jelas sesepuh itu tuh jarang banget keluar rumah
dan sangat sangat tertutup lah gitu. Cuman ketika Pak RW-nya datang di sini tuh, Pak RW-nya belum sempat bilang sesuatu gitu. Cuman sesepuh ini tuh kayak langsung bilang, ya saya udah tahu lah tujuan kamu kesini ngapain. Oh, udah menebak seperti Udah itu. menebak gitu. Apa banyak yang neror kan? Di sini Pak RW langsung kaget kan? Kok dia bisa tahu gitu? Tepat ini yang kedua kalinya. Pak RW-nya tuh ya mengiyakan lah dengan apa yang ya dia ketahui tujuannya tuh apain gitu kan. Nah di sini sesepuhnya tuh bilang, udah gini aja lah simpelnya, kamu cari cincin yang si maling itu pakai yang kemarin dilepasin, kamu bungkus cincinnya pakai selembar kain putih, terus kamu lempar ke sungai yang di ujung sana. Tujuannya untuk apa? Katanya menurut dari sesepuh ini tuh, jadi penjaga atau sosok yang ada di batu ali atau cincin itu tuh, iya kayak yang ngamuk lah, karena dijauhin dengan pemiliknya. Jadi si sosok penunggu itu tuh, ya kan itu udah berlarut-larut, terornya tuh 7 hari ya, Harus seminggu kan? seminggu. Lumayan lama juga gitu. Udah lumayan lama. Jadi memang kata sesepuh ini bilang sosok ini tuh harus biasanya dikasih makan. Oh, ada ritual. Ada ritualnya. Karena ini tidak, jadi tidak mengganggu. Tuh. Entah apa hubungannya ya, cuman itu yang dirasakan warga tuh itu sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Terorannya itu. Iya betul. Dan Akhirnya disuruh di kain kapanin gitu. Di kain putih kain putih sambil dibuang ke arah sungai. Iya ke sungainya lah gitu. mungkin untuk apa ya, menghilangkan atau mengalahkan sosok dari Iya. sini itu. Karena gini si sesepuh ini tuh bilang si kain putih itu tuh memang ya bisa dibilang udah dibacain doa lah dari jarak jauh oleh si kakek sepuh ini gitu. Dan memang di sini tuh Pak RW-nya nanya, ya apakah teror ini tuh dendam dari si malingnya gitu. Ya ternyata bukan, ya ternyata itu Ya, karena iya tidak dikasih makan itu gitu. tidak dijalankan ritualnya ya, Tidak dijalankan ritualnya, jadi menimbulkan hal hal seperti itu. Wah, gila. Ketika udah aja lah ya, Pak RW ini tuh mengambil dari saran sesepuh itu. Kembali lagi nih ke warga. Nah ketika sampai di warga, dia menanyakan cincinnya tuh ada di mana nih gitu kan. Kata ada kan salah satu hansip yang bilang, oh itu tuh di si Bang Rudi gitu tuh. Nah anehnya tuh di situ tuh ya biasanya satu paket lah itu tuh hansip tuh. Tapi ini seorang Ini seorang si Bang Rudi ini tuh kemana gitu. Ternyata nih kesimpulannya ini tuh karena si Bang Rudi ini yang menyimpan cincin itu, jadi apa ya, gangguannya tuh lebih parah dari yang lain hingga si Mas Rudi ini jatuh sakit. Itu tuh yang sakit tuh bukan Bang Rudi aja, semua keluarga Bang Rudi di rumah itu gitu. Sakit selama seminggu atau selama sampai ritual yang dikatakan oleh sesepuh itu dijalani ya. Ya udah dibuang lah cincinnya, baru mereka bisa sembuh gitu ya. Iya. Nah, dari menurut keterangan dari Bang Rudi ini, ketika udah selesai lah dibuang si cincinnya gitu kan, udah dibuang, sebelum sakit itu Bang Rudi ini tuh melihat kan cincin itu tuh disimpan di salah satu laci lah ya. Dan laci itu tuh tiba-tiba kelempar gitu aja, terus seketika semua ruangan di area rumah itu tuh kayak yang bau apa ya, kemenyan gitulah.
seketika semuanya gitu. Ya pokoknya banyak hal yang terjadi di rumahnya ya. Beda dengan warga yang lain. Warga yang lain. Ah, Nah di situ udah mencium kemenyan itu, akhirnya mereka semua sakit gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika udah dibuang ya diikutin lah saran dari sesepuh itu, ya udah aman-aman aja gitu. Dan ini nih, ketika langsung sembuh gitu. katanya info yang diketahui Bang Gani juga dari beberapa warga, katanya setelah kejadian itu beres lah dan ada beja namanya, ada info gitu. Nah si maling tersebut tuh yang di dalam penjara katanya sakit, malah jadi berbalik ya. Kalau berbalik. Setelah cincin itu dibuang katanya si maling tersebut yang sakit. Iya. Dan sampai sekarang nggak tahu nih kondisinya kayak gimana. Iya. Wah ini keren banget sih pengalaman dari Bang Gani atau warga setempat. Ya meskipun tidak mau bertemu dengan sosok lah ya, Tapi ini tuh serentak lah ya, teror diganggu gitu karena satu cincin aja. Iya. Yang memang itu tuh bisa dibilang jimat ya, jimat sakral gitu, sehingga bisa membuat sakit Bang Rudi dan keluarganya. Ya itu. Ya pokoknya jadi apa ya, cincin malapetaka gitu. Nah itu tuh bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi emang serem juga nih Bang Gani ya. Walaupun tidak bertemu sosok, dia diteror dengan langsung gitu ya. Si rumahnya gaduh di Atas plafon. malahan ada suara yang ngejar dan lari bayang. Ya itu tuh, iya. Wah gila itu. Tapi lu pernah nggak kalau diketok itu dari luar ternyata nggak ada siapa-siapa? Jangan lah ya, jangan sampai kejadian. Yang sampai kejadian ya. Janganlah. Ini Udah yang santai-santai aja. makasih banyak buat Bang Gani udah ngirimin ceritanya. Maaf udah tertunda Itu tuh gitu betul. sama kita ya. Nggak langsung dibacain gitu. Dan sekarang nih bisa langsung mendengarkan Bang Gani dan teman-temannya gitu. Salam buat warga daerahnya dan keluarga Bang Gani juga, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Oke, mungkin itulah ya cerita dari Bang Gani ini. Ya siap. Oke mungkin segitu aja lah ya. Oke, mungkin kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.